dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Shalom teman-teman dan juga teman-teman yang berkat Tuhan Yesus. Nah, untuk sebelum kita memasuki dalam renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami sudah berkumpul Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semoga pada renungan hari ini bisa membuka hati Tuhan dan kita dapat mengerti apa yang Engkau inginkan Tuhan. Semoga ini didasarkan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, untuk renungan hari ini kita ambil dalam Mazmur 145 ayat 13b yang berbunyi, Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Nah, kata kunci pada renungan ini itu pada kata setia. Nah, teman-teman, tahu kan setia itu apa? Nah, setia itu adalah teguh kita kepada seseorang atau janji yang kita simpan kepada orang lain. Seperti kita setia kepada istri kita atau suami kita, setia kepada Tuhan, dan juga setia kepada janji kita. Nah, setia itu juga banyak teman-teman, kayak tadi itu. Nah, tapi kalau kita tidak setia, apa tuh dampaknya? Dampaknya itu nggak kena, itu nggak pada kita sendiri aja yang kena teman-teman. Ada juga banyak yang kena, seperti orang sekitar kita dan orang kita sayangi. Nah, seperti contoh, kita tidak setia kepada pasangan istri kita atau suami kita. Nah, bila kita tidak setia, itu akan berdampak buruk kepada anak kita juga bisa, dan tentunya pada pasangan kita. Dan juga bila kita tidak setia kepada Tuhan, kita akan jauh kepada Tuhan. Tidak hanya itu, kita akan mulai susah untuk menjalani hidup. Karena kenapa? Kita hanya bergantung kepada Tuhan Yesus. Dan bila kita sudah putus hubungan, tidak teman-teman jadinya. Dan bila tidak setia pada janji, itu sama seperti pada hubungan sama istri. Itu akan merusak hubungan kita kepada orang sekitar kita, sahabat kita yang sudah berjanji, atau kepada orang tua kita juga bisa. Karena orang tua sudah berjanji, kita sudah berjanji kepada orang tua untuk begini begitu, tapi pada akhirnya kita mengingkarinya. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk menjadi setia? Hal itu sangat mudah teman-teman. Itu dimulai dari hal kecil terlebih dahulu, seperti kita harus tidak setia kepada janji kita. Setia kepada janji kita harus menaati atau teguh kepada itu. Seperti kita tidak mengingkari curhatan orang lain yang curhat pada kita. Karena kenapa? Mereka sudah percaya pada kita. Untuk kita tidak membeberkan kepada orang lain. Bila kita membeberkan orang lain, itu tidak adalah satu dampak. Atau kita tidak setia kepada janji. Nah, bagaimana cara kita setia dengan Tuhan? Itu adalah dengan kita menguatkan hati kita, terus belajar dengan Tuhan, pergi ke gereja, dan kita harus memendekatkan hati kita kepada Tuhan. Karena kenapa? Dengan itu kita bisa setia kepada Tuhan dan kita mencari Tuhan dengan apa adanya. Terus juga kita memiliki hambatan ketika ingin setia kepada Tuhan, yaitu bila kita dihadapkan dengan masalah hidup. Banyak teman-teman yang memiliki masalah hidup kan. Nah, di situ pasti teman-teman merasa, kenapa Tuhan memberi ini, memberi itu. Nah, itu adalah hal membuat kita semakin jauh kepada Tuhan. Teman-teman tahu nggak? Tuhan memberi kita pencobaan, itu tuh pencobaannya bakal masih dijangkaukan kemampuan kita. Malah dengan cobaan itu malah membuat kita semakin setia, semakin dekat dengan Tuhan. Nah, makanya itu Tuhan memberi kita pencobaan, bukan berarti Tuhan benci kepada kamu gini gitu, tidak teman-teman. Itu untuk melatih kita seberapa setia kita kepada Tuhan. Jadi bila Tuhan memberi kita pencobaan, itu bukan berarti teman-teman dibenci atau tidak disayang oleh Tuhan. Itu karena Tuhan main kita semua dan melihat seberapa setia kita kepada Tuhan. Dan bila setia dalam hubungan suami istri, itu tergantung. Itu tuh pada pasangan masing-masing. Nah, seperti suami yang tidak melirik wanita lain, tidak berselingkuh, dan hanya mencintai pada istrinya. Begitu juga sebaliknya, istrinya tidak berselingkuh dengan pria lain, tidak mendekati pria lain. Nah, terus untuk bagaimana kita setia kepada pasangan kita, itu kita harus menerima mereka dengan sepenuh hati, dengan apa adanya, kekurangan dan kelebihannya. Dengan begitu, kita juga bisa setia dengan mereka. Nah, kalau kita teman-teman, Tuhan aja setia sama kita loh. Kenapa bisa gitu?
kita memiliki banyak dosa dan juga murid-murid Tuhan saja sudah menjual Tuhan. Hal-hal berbuat dosa banyak sekali. Kita juga seperti itu teman-teman. Kita bisa malah kita ada yang jauh dan menjauh dari Tuhan. Malah kita ada yang memutus dengan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, teman-teman tahu nggak? Kalau kita melakukan hal itu, apakah Tuhan tidak setia dengan kita? Tidak, teman-teman. Tuhan masih setia dengan kita. Malah, meskipun kita menjauh dari Tuhan, Tuhan akan selalu ada di hati kita, sekitar kita, dimanapun kita berada. Karena Tuhan setia kepada kita. Semoga pada renungan hari ini, teman-teman bisa menjadi setia kepada apapun. Kepada Tuhan yang lebih baiknya, dan juga kepada orang tua dan janji. Dan semoga dengan renungan hari ini, kita semua dapat belajar tentang hal itu. Nah, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semoga dengan renungan hari ini Tuhan, kita dapat menjadi orang setia kepada-Mu Tuhan dan juga kepada orang lain. Dan bila kita memiliki dapat hidup membuat kita tidak setia lagi Tuhan, Engkau memberi kita kekuatan untuk tetap setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.